Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya ibu-ibu pengajian di perumahan Villa Durian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah marilah kita tanti-intinya bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Detik ini Allah masih memberikan kepada kita yaitu kenikmatan iman dan Islam, dan kita juga dipertemukan dengan bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah masuk hari yang kelima. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak ibu-ibu yang rahmatullah Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita sampai di surah yaitu An-Nisa ayat 141 ya. Kita akan baca dulu An-Nisa sampai dengan 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang yatarabbasuna, mereka menunggu-nunggu, bikum, dengan kalian. Fa in kana fa maka in, jika kana adalah lakum bagi kalian, fathun, kemenangan, minallahi, dari Allah,
Qalu mereka mengatakan, alam apakah tidak atau bukankah nakun kami adalah ma'akum bersama kalian? Wa in kana dan jika adalah lil kafirina bagi orang-orang kafir. Qalu mereka mengatakan, alam apakah tidak atau bukankah nastahwid kami membantu alaikum atas kalian, wa namna'kum dan kami membela kalian minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Fallahu maka Allah yahkumu memutuskan bainakum di antara kalian yaumal kiamati di hari kiamat. Walan dan tidak akan yaj'ala menjadikan Allah lil kafir alal mu'minina atas orang-orang yang beriman sabilan jalan. Inna sesungguhnya al munafiqina orang-orang munafik yukhadi'una mereka hendak menipu Allah wa huwa dan dia Allah yukhadi'uhum menipu mereka, balas menipu mereka. Wa idza dan apabila qamu mereka berdiri ila sholati untuk sholat, qamu mereka berdiri kusala yaitu dengan malas. Mereka berdiri dengan malas. Yura'una mereka pamrih atau pamer annasa kepada manusia. Walayat kuruna dan tidak mereka mengingat Allah illa kecuali qalilan sedikit. Mudzabdzabina mereka ragu-ragu baina di antara dzalika demikian itu la tidak ila kepada haulai mereka ini wala dan tidak ila kepada haulai mereka ini yang lain. Waman dan siapa yang yudlilillah disesatkan Allah falan maka tidak akan tajida kamu datati lahu untuknya sabilan jalan. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang amanu mereka beriman. La tattakhidu janganlah kalian jadikan al kafirina orang-orang kafir auliyaa yaitu pemimpin-pemimpin atau teman-teman atau penolong-penolong min duni dari selain al mukminin orang-orang yang beriman. Aturiduna apakah kalian bermaksud antaj'alu lillah untuk kalian jadikan bagi Allah alaikum atas kalian sultanan bukti mubinan yang nyata. Inna sesungguhnya al munafikina orang-orang munafik widarki di dalam yaitu derajat al asfali yang paling rendah minanar dari neraka. Walan dan tidak akan tajida kamu dapati lahum untuk mereka nasiron penolong illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu mereka bertobat waslahu dan mereka memperbaiki asomu dan mereka berpegang dengan Allah wa akhlasu dan mereka ikhlas atau memberikan dinahum pada agama mereka nilai untuk Allah. Faulaika maka mereka itulah ma'a bersama al mu'minina orang-orang yang beriman. Fasaufa dan kelak yu'tillah Allah akan berikan al mu'minina kepada orang-orang yang beriman ajran pahala aziman yang besar. Ma yaf'alu lahu tidak berbuat Allah bi'adzabikum dengan mengazab kalian in syakartum jika kalian bersyukur wa amantum dan kalian beriman wa kanallahu dan adalah Allah syakiran maha mensyukuri aliman maha mengetahui. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terutama ibu-ibu jamaah pengajian Filadulian yang dirahmati oleh Allah. Jadi makna ayat-ayat firman Allah SWT yaitu surah An-Nisa yakni ayat yang ke 141 sampai dengan 148. Ya, jadi sekarang kita akan lihat penjelasannya ya. Jadi
ayat ini masih berbicara tentang masalah yakni orang-orang munafik ya. Yaitu bicara tentang masalah orang-orang munafik. Nah, jadi pada firman Allah SWT di surah An-Nisa ayat 41 itu, jadi ayat 41 ya. Ini masih bicara tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi di mana Allah SWT menggambarkan tentang yaitu sikap orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Ya. Jadi sikap orang-orang munafik terhadap kaum muslimin atau sifatnya. Allah katakan di ayat 140 itu, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan di ayat ini, alladzina, mereka orang-orang yang yatarabbasuna, mereka itu menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu apa? Yakni ya, ini di samping ayat sebelumnya ya. Jadi mulai sifat orang munafik itu kalau ibu-ibu perhatikan itu kan setelah Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 138 itu. Coba sedikit mundur kita ya. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alimah. Jadi pada ayat 138 itu kan Allah katakan dengan bahasa sarkasme, basyiri, berilah kabar gembira. Al munafikina, orang-orang munafik, bi anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka itu adzaban alimah, siksa yang pedih. Jadi gembiranya saja itu siksa pedih, apalagi kabar sedihnya ya, apalagi kabar sedihnya. Ini bahasa yang sindiran ya, bahasa sindiran atau bahasa saya berilah kabar gembira mereka itu dengan siksa yang pedih. Siapa orang-orang munafik disuruh memberi kabar dengan siksa? Ya, ini yang pertama dijelaskan sifatnya orang munafik yang supaya diberi kabar gembira dengan siksa yang pedih itu. Berarti siksa pedihnya sangat luar biasa. Pertama adalah alladzina yatakhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Jadi orang-orang yang mereka menjadikan orang itu sebagai aulia. Ya. Aulia ini adalah maknanya bisa teman dekat, bisa pemimpin, orang kepercayaan, bisa kekasih, ya. Nah, jadi orang munafik adalah orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai tempat untuk meminta perlindungan, tempat untuk bertanya, atau dalam hal-hal konsultasi termasuk masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan pribadinya atau terkait dengan hukum, atau menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpinnya, jadi pemutus perkaranya, aulianya. Ya, min dunil mu'minin, seraya meninggalkan orang-orang yang beriman. Seraya meninggalkan orang-orang yang beriman itu. Ya. Jadi dikatakan gitu. Kalau di dalam tafsir Imam Ali As-Sobuni itu beliau mengatakan bahwa alladzina yatakhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin ay ulaika humul ladzina yuwallunal kafirina wa yatakhidunahum a'wanan wa ansaran lima yatawahamunahu fihim minal quwwati wa yatrakuna wilayatal mu'minin. Yaitu orang munafik itu adalah orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kasih sayang, yaitu kekasih, teman dekat, atau menjadikan mereka itu tempat untuk minta pertolongan, akwanan, minta pertolongan ya di dalamnya menghadapi yaitu musuh-musuh mereka, atau menjadikan orang kafir itu sebagai tempat konsultasi seraya meninggalkan orang-orang yang beriman. Berarti dia mengutamakan orang kafir daripada orang beriman.
Nah, jadi itu adalah orang munafik. Ya, ketika mereka itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, sebagai tempat untuk minta pertolongan, sebagai kekasihnya, sebagai tempat untuk berkonsultasi atas persoalannya, kemudian dia putuskan dengan hasil konsultasi itu, nah itulah tanda dia orang itu ada penyakit, yaitu penyakit munafik. Ayat taguna indahumul izzah. Jadi apakah mereka bermaksud ada orang-orang yaitu kafir itu izzah, padahal fa innal izzata lillahi jami'an, padahal kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Ya, dengan bermuatan orang kafir itu sebagai tempat untuk minta pertolongan, sebagai pemimpin, mereka itu bermaksud untuk mencari kemuliaan, padahal kemuliaan itu hanyalah milik Allah semata. Ya, maka kemudian pada ayat ke-40-nya waqad nazala alaikum ya fil kitabi, dan sungguh dia Allah telah menurunkan kepada kalian yaitu kitab, yakni nazala alaikum fil Quran, Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, ya, yakni yaitu apa? Sebuah perintah ya, yang Allah katakan in idza sami'tum ya ayatillahi yukfaru biha wa yastaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadisin ghairi innakum idzan mislahum. Ya, yaitu suatu perintah di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum, bahwa apabila kalian mendengar ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari dengannya, wa yastaza'u biha, dan diperolok-olok dengannya, fala taq'udu, maka janganlah kalian duduk-duduk ma'hum bersama mereka, hatta sehingga yahudu, mereka itu berpindah fi hadisin ghairi, pada pembicaraan yang lain. Kalau sampai kalian duduk-duduk bersama mereka, padahal ayat Allah itu diolok-olok, diingkari, innakum idzal mithluhum, kalau begitu sungguh kalian ketika itu adalah golongan mereka, semisal mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Maka Allah jelaskan, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di satu tempat, yaitu di neraka jahanam semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan juga bahwa ya, ayat yang sebelum 141 itu, 140, yaitu bahwa sungguhnya tanda orang munafik itu kalau dia begitu ayat-ayat Allah itu diolok-olok, mereka itu berdiam diri. Mereka malah ikut duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok ayat-ayat Allah, bersama orang-orang kafir itu. Ya, maka kenapa dengan demikian orang munafik ini kalau seperti itu maka dia berarti sama dengan mereka, sehingga diancam oleh Allah, ya, mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah. Allah katakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya pada ayat 141 itu yang menjadi bahasan kita hari ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi tanda berikutnya orang munafik. Selain dia adalah orang-orang yang duduk-duduk bersama-sama dengan orang-orang kafir yang mengolok-olok ayat Allah, maka Allah kan orang munafik ini alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahfid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Jadi orang munafik ini pendiriannya memang tidak jelas. Satu kaki di iman, satu kaki di kafir. Nah, sikapnya terhadap orang-orang mukmin. Jadi kalau kita lihat ayat ini menggambarkan mereka ini sebetulnya ikut berperang dengan orang-orang mukmin, bisa jadi orang munafik. Zahirnya itu dia iman, tetapi batinnya ingkar. Kalau dia zahirnya iman, batinnya ingkar, jatuh menjadi munafik yang hakiki. Maka dia adalah munafik yang sebenarnya yang diancam oleh Allah masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya.
Jadi kan ada di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-8 tuh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri ya. Nah, jadi wa minan nasi, dan di antara manusia may yaqulu, ada orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimunin. Mereka itu mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka hatinya tidak beriman, ingkar. Inilah yang dimaksud munafik hakiki, yaitu munafik yang jatuh kafir, menampakkan iman, menyembunyikan kekafiran. Ya. Yang kedua, munafik sifati, yaitu munafik secara sifat, yakni munafik terhadap syariat, bukan akidah, syariat dia. Dia ya menampakkan terikat pada hukum Allah kalau banyak orang, tetapi kalau tidak ada maka tidak dia. Maka yang demikian ini dosa besar. Dosa besar. Ya. Dan kalau dibiarkan terus-terus, ini bisa lama-lama akan menjadi penyakit hati yang kemudian bisa menyeret dia pada kekafiran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Allah jelaskan tanda orang munafik ini mereka. Jadi summa dzakara ta'ala tarabbusumussu'u bil mu'minin. Jadi kemudian Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana sikap mereka itu menunggu-nunggu agar tertimpa kepada kaum mukminin keburukan, yaitu alladzina yatarabbasuna bikum ay yantadziruna bikum dawaira. Jadi mereka ini adalah menunggu-nunggu, yakni bahaya, mara bahaya itu menimpa kalian. Gampangnya orang munafik itu kalau kaum mukminin itu dapat bahaya, kaum mukminin itu tertimpa bahaya, kaum mukminin itu kalau misalnya perang itu kalah, mereka itu senang. Ini orang munafik itu gitu, ya. Jadi yatarabbasuna, mereka itu menunggu-nunggu, ya. Jadi menunggu-nunggu di mana kaum mukminin menanti-nanti kaum mukminin tertimpa bahaya. Ya, itu adalah orang munafik. Dungane wong munafik ini kepada orang Islam itu jelek. Kalau nah perang itu. Kalau ya gitu. Begitu kaum mukminin kalah, sewenengnya bukan main. Itu adalah orang munafik. Jadi kalau orang munafik ini, kalau orang Islam itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesengsaraan, senang. Kalau orang Islam itu mendapatkan yaitu kenikmatan, dia susah. Nah, itu orang munafik, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, digambarkan oleh Allah seperti itu, ya. Jadi, fa in kana lakum fathum minallahi ghalabatun, ya, ghalabatun ala a'da'i ghanimatun. Jadi ketika kalian itu memperoleh kemenangan, jadi ketika kalian tuh mendapatkan kemenangan, ya, mengalahkan musuh, meraih ghanimah, ya, mengalahkan musuh, meraih ghanimah, kalian itu apa yang terjadi terhadap orang munafik? Digambarkan qalu alam nakum ma'akum. Qalu, mereka itu berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Ai fa'tanu na mimma ghanimtumhu minal kafirina. Jadi orang-orang munafik ini mengatakan kepada mereka orang-orang beriman, ya, bukankah aku bersama kalian? Bukankah ghanimah yang telah kalian dapatkan dari orang-orang kafir itu adalah juga, ya, itu kami ikut serta, kami turut berperang bersama kalian. Nah, jadi itu kalau misalnya orang mukminin menang, ya. Artinya minta bagian ghanimah dan dia merasa tidak ikut berperang, ya. Padahal mereka ikut berperang, tapi dia merasa mendapatkan bahwa ketika kaum mukminin mereka itu ingin atau menginginkan harta rampasan perang itu juga mereka dapatkan. Berarti kan secara qalb, secara hati mereka tidak merasa satu golongan.
Padahal kan otomatis kan kalau memang dia adalah orang-orang yang beriman, maka begitu kaum mukminin menang, senang, dan itu adalah otomatis mereka itu mendapat bagian. Nah, sebaliknya juga mereka ini ya, wa in kana lil kafirina nasibun, dan jika orang-orang kafir mendapatkan keberuntungan, jika yang menang orang kafir, maka orang munafik ini mengatakan dafarun alaikum ya ma'asyiral mu'minin, ya. Jadi mereka itu mengatakan dafrun alaikum ya ma'asyiral mu'minin, mereka dapat mengalahkan kalian tuh hai orang-orang yang beriman. Jadi mereka dapat mengalahkan kalian, orang-orang beriman itu dapat mengalahkan kalian. Nah, kami adalah ya qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami ikut serta menolong kalian, membela kalian untuk menghadapi orang-orang yang beriman? Qalu lil musyrikina alam naglibukum wa namkani wa natamakan min qatrikum wa asyarikum fa abqaina alaikum wasabitna azaimul mu'minina hatta intasartum alaihim. Jadi mereka itu merasa ikut andil bagian, yaitu dengan mengatakan kepada orang-orang musyrik, bukankah kami turut memenangkan kalian, ya, dan bahu-membahu berperang bersama kalian, kami juga turut, yaitu merampas harta-harta orang-orang mukmin bersama kalian sehingga kalian dapat mengalahkan mereka. Bukankah begitu? Ya. Maka kemudian fahatu nasibana, maka berikanlah kepada kami bagian kami, mimma asabtum, dari apa yang kalian peroleh, li annana nuwalikum, karena sesungguhnya kami ikut membantu kalian, wala natruk ahadan yu'adzikum, ya, dan kami tidak membiarkan seorang pun untuk mencelakai kalian. Ya. Jadi itu adalah perkataan orang-orang munafik. Ketika orang-orang kafir itu menang, dia menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika berperang orang-orang kafir dengan orang beriman ini, orang munafik berada di pihak orang kafir. Bukankah aku turut berperang bersama kalian, bahkan kami ikut merampas harta orang-orang beriman sehingga kalian menang. Maka sudah selayaknya kalau kami mendapat bagian dari itu. Nah, itulah orang munafik. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, memang orang munafik itu selalu ada di dalam sebuah perjuangan. Ya. Nah, munafik ini karena tidak terlihat oleh mata. Ya, karena munafik itu adalah penyakit hati. Ya. Nah, maka kemudian Allah SWT itu menjelaskan kepada kita, ya, menjelaskan tentang yaitu bagaimana kelak di yaumul qiyamah. Nah, jadi Allah katakan, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, di dalam ayat berikutnya itu, wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati. Ya, jadi kemudian Allah SWT qala ta'ala bayanan limanil fariqaini. Jadi Allah kemudian menjelaskan tentang keadaan, ya, dua kelompok ini. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati. Maka nanti Allah akan memutuskan perkara di antara kalian di hari kiamat. Yahkumu bainal mu'minina wal kafirina wa yufassilu bainahum bil haq. Bahwa Allah nanti akan memutuskan, ya, memberikan keputusan di antara kalian, yaitu di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, serta membedakan di antara mereka dengan kebenaran. Jadi memutuskan dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala begitu. Nanti pada hari kiamat, wa yufassilu bainahum bil haq. Maka Allah akan putuskan di hari kiamat itu dengan kebenaran antara perselisihan orang, yaitu mukmin dan orang kafir. Nah, di dalamnya nanti ada dia orang-orang munafik. Kemudian wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan wala, dan tidak akan yaj'alallahu, Allah menjadikan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, sabilan, jalan.
la yumkinal kufrata min riqabil mu'minin fayabituhum wa yatasha'alun wa yata'asaluhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan membiarkan yaitu orang-orang mukmin menjadi budaknya orang-orang kafir. Lalu mereka menganiaya dan memusnahkan orang-orang mukmin. Ibnu Katsir mengatakan, jadi qala Ibnu Katsir wa dzalika bi ayyusallitu alaihim istila'a bil kulliyati wa in hasalalahum dufrun fi ba'dil ahyani. Fa innal aqibata lil muttaqina fi dunya wal akhirah. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan meskipun orang mukmin menderita kekalahan, ya, dalam pertempuran dan terkadang orang mukmin itu menderita kekalahan, ya, dalam pertempuran, terkadang mereka dapat dikuasai oleh orang kafir, akan tetapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah di dunia dan akhirat. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wala yaj'alu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, juga bisa dipahami bahwa Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada orang kafir menguasai orang mukmin, artinya kita mendapat perintah dari Allah menutup segala pintu yang menjadikan sebab orang kafir menguasai orang mukmin. Apa pintu? Yaitu orang kafir menguasai orang mukmin, yaitu pintu kekuasaan misalnya. Dari sini maka hukumnya haram seorang mukmin memilih pemimpin kafir. Karena sesungguhnya ketika dia memilih pemimpin kafir, maka dengan kepemimpinan itulah mereka akan menguasai orang beriman. Dari sini juga hukumnya haram, yakni ya suatu negara apabila ada penanaman modal asing. Jadi modal asing masuk, kemudian dengan penanaman modal itu kemudian menyebabkan mereka menguasai orang beriman. Kalau itu menjadi pintu bagi orang-orang kafir menguasai orang beriman, maka PMA, penanaman modal asing itu bisa menjadi haram hukumnya. Jadi intinya segala pintu yang memungkinkan orang kafir menguasai orang beriman itu harus ditutup, wajib ditutup oleh orang-orang mukmin. Nah, termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Dari ayat ini juga dipahami kalau misalnya ada suami istri, ya. Suami istri sama-sama mukmin, ya. Yang suaminya itu Islam, istrinya Islam, dalam perjalanannya itu naudzubillah min dzalik, misalnya suaminya itu murtad. Suaminya murtad, maka otomatis akad pernikahannya menjadi batal. Ya. Kenapa? Karena suaminya murtad, jadi kafir. Ya, sebab kalau tetap akad pernikahannya itu dilanjutkan, maka itu akan istri akan dikuasai oleh suaminya itu. Sebab ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebab lelaki itu adalah pemimpin atas wanita. Maka otomatis, ya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, juga para ulama lain, bahwa ketika seseorang ada orang laki-laki muslim kemudian naudzubillah dia murtad, istrinya tetap muslimah, maka otomatis sejak saat itu batallah, rusaklah akad pernikahannya. Maka harus difarriqah, harus dipisah. Oleh karena kalau tetap bersatu, maka sesungguhnya ini menjadi pintu bagi suaminya yang kafir itu menguasai istrinya yang muslimah itu. Nah, jadi begitu luas implikasi dari ayat ini, yaitu implikasi hukumnya. Jadi setiap perbuatan apapun yang menjadikan seseorang orang kafir itu menguasai orang beriman, ini harus ditutup, pintunya harus ditutup, ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman menggambarkan tentang perilaku orang munafik ini juga, ya, orang munafik. Allah katakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Jadi sesungguhnya orang munafik itu mereka bermaksud menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah tipu mereka. Jadi maksudnya ayyaf'aluna ma yaf'alul mukhadi'u min idharil imani wa ibtanil kufra. Min idharin wa ibtanil kufra. Wallahi yujazihim ala khida'ihim wa yastajrijuhum bi amril mu'minina bi haqqihim tima'ihim wa qad a'adda lahumud darkul asfali minan nari
ilal akhirah, minan nari fil akhirah. Fasama ta'ala jazaohum hidaan bi tariqil musyakalah li'anna wabala khida'uhum raji'un alaihim. Jadi ini sebetulnya ayat ini seperti di dalam firman Allah SWT di surah Al-Baqarah. Ya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Jadi yukhadi'una Allaha, mereka itu hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una, dan tidaklah mereka menipu ila kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, tapi mereka tidak menyadari. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan ulahnya seperti itu, menyembunyikan kekafiran, menampakkan iman. Maksud dari orang-orang munafik adalah menipu Allah. Jadi mereka hendak menipu Allah. Maka kemudian Allah jelaskan, ya, ketika mereka hendak menipu Allah, apakah Allah bisa ditipu, Bapak Ibu? Tidak perlu dijawab, sudah jelas jawabannya. Tidak mungkin orang akan menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak akan orang mampu menipu Allah. Allah mengetahui isi hati manusia. Maka menyangka orang-orang kafir itulah menyangka menipu Allah, dan mereka tertipu oleh perbuatannya sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin memperlakukan orang munafik sesuai dengan tampak yang zahir. Karena nahnu nahkum bidzawahir. Kita ini menghukumi sesuatu sesuai dengan zahirnya. Batinnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tertipulah mereka orang-orang munafik itu terhadap perilakunya sendiri. Karena mereka menyangka mereka itu mukmin, ya, mereka menyangka mereka iman padahal mereka munafik. Nanti katanya kapan? Nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi Allah katakan di ayat ini, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ya. Jadi mereka ini orang-orang munafik bermaksud menipu Allah dengan perbuatannya seperti itu. Mereka seperti kelakuannya penipu. Ya. Yakni kata beliau Imam Ali As-Sabuni begitu. Yaf'aluna ma yaf'alul mukhadi'u. Jadi mereka berbuat seperti apa yang diperbuat oleh penipu. Min idharil iman, yaitu menampakkan iman, wa ibtanil kufr, dan menyembunyikan kekafiran. Wallahu, nah, dan Allah yuzazihim, yaitu membalas mereka ala khidaihim, atas tindakan penipuan mereka itu. Dengan cara apa? Yakni Allah sesatkan mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Ketika Allah memerintahkan orang-orang mukmin, ya, itu Bapak Ibu, ketika Allah itu memerintahkan orang mukmin, yakni untuk tetap bersikap sesuai dengan apa yang zahir. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ustadz, kalau istrinya yang jadi kafir, apakah harus bercerai? Nah, jadi bagaimana kalau suaminya tidak jadi kafir tapi zalim? Apa juga harus cerai? Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Erin, ya, Ibu Erin. Jadi kalau misalnya ini sekalian saya jawab aja dulu karena tadi ada yaitu apa yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya istrinya, mohon maaf, kalau misalnya suami istri ini sebelumnya muslim, dalam perjalanannya naudzubillah, istrinya murtad. Nah, apakah dia otomatis pernikahannya menjadi rusak? Maka harus dilihat dulu, ya. Harus dilihat apa? Dia murtadnya. Nah, itu ke agama apa? Kalau dia berpindahnya ke agama, ini dari sisi, ya, hukum pernikahannya, yaitu ke agama yakni Nasrani atau Yahudi, maka pernikahannya tetap sah. Tetapi istrinya ini sebetulnya dia kena had murtad. Had murtad adalah dia dihukum ancaman hukuman mati kalau dia tidak tobat. Diberi waktu, kalau mazhab Syafi'i yang Al-Fakir ketahui, 3 hari 3 malam. Ya. Jadi sehingga si seorang, maksudnya istri ini, diberi tempo oleh pengadilan. Kalau di dalam Islam, ya, kita bicara ketika Islam itu diterapkan, itu si istri ini diberi tempo selama 3 hari. Kalau menurut mazhab
yang lain adalah sampai dia punya kesadaran lalu dipahamkan. Kalau misalnya tidak kembali kepada Islam maka terkena hukuman mati. Nah, tapi pernikahannya masih tetap sah kalau dia pindah kepada agama Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau dia pindah kepada agama selain ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maka pernikahannya batal. Pernikahannya batal, maka harus berpisah. Nah, itu begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya si ini suami tidak murtad, tapi suami itu zalim. Suami zalim menzalimi istrinya. Apakah boleh yaitu seorang istri mengajukan cerai? Maka dibolehkan apabila seorang istri itu mengajukan yaitu khulu' namanya. Maksudnya kalau suaminya melakukan kezaliman. Kezaliman itu misalnya meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami, menelantarkan istrinya, atau suami itu melakukan tindakan yang membahayakan istri, misalnya suka menempeleng, suka menonjok ya, atau tindakan kezaliman yang membahayakan nyawanya si istri. Maka istri dibolehkan untuk mengajukan khulu', namanya gugat cerai. Ya. Kemudian dia harus mengembalikan maharnya ya. Sesuai dengan apa yang diberikan pada suaminya itu, oleh suaminya itu dulu. Jadi seperti itu. Ya. Sehingga seorang seorang istri itu boleh meminta cerai ketika suaminya itu berlaku zalim kepadanya. Ya. Di antara yang termasuk zalim adalah meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa jawaban dari pertanyaan tadi. Ya. Kemudian yang jelas bahwa kita tahu orang berumah tangga itu adalah untuk tujuan yakni litaskunu ilaiha, untuk saling mendapatkan ketenangan, yaitu sakinah mawaddah rahmah. Maka ketika apa yang menjadi tujuan rumah tangga itu tidak didapat, maka Islam memberikan celah solusi untuk, yaitu pertama dilihat dulu masalahnya, yaitu apabila ya orang itu memungkinkan untuk disatukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, apakah kita boleh terima harta waris dari orang tua yang kafir? Tidak boleh ya. Kekafiran maksudnya berbeda akidah itu menyebabkan terhalangnya waris. Maka kalau misalnya orang tua kita non muslim kemudian meninggal dunia, seorang muslim tidak boleh anaknya yang muslim menerima waris, tapi boleh menerima wasiat, ya, boleh menerima wasiat. Waris tidak bisa. Sebagaimana kalau misalnya dia meninggal, maka tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang tuanya yang kafir, tapi boleh memberikan wasiat. Nah, jadi karena salah satu yang menjadi penghalang waris itu adalah berbeda akidah, ya. Jadi kalau ada dua ya yang Al-Fakir ketahui yang menjadi penghalang waris. Satu berbeda akidah, yang kedua kalau pembunuh itu terhalang mendapatkan waris. Misalnya naudzubillah, misalnya ada seorang anak membunuh orang tuanya, ya, maka anak yang membunuh ini orang tuanya itu dia tidak mendapatkan warisan atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Naudzubillah, karena dia menjadi status pembunuh, ya. Itu dari pertanyaan yang masuk melalui Facebook, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita lanjutkan kemudian ayat ini ya. Yaitu ketika orang itu bermaksud menipu Allah, orang munafik itu dengan perbuatannya, yaitu dengan dia menampakkan iman, menyembunyikan kafiran, sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Oleh karenanya itu yang dikatakan Allah itu membalas menipu mereka itu dengan bagaimana? Dengan ketika Allah membuat ketentuan hukum agar orang-orang beriman memperlakukan orang munafik itu seperti orang beriman pada umumnya. Maka kan jadinya tertipu dia, karena dia sangka, wah aman, aku nggak ono sing ngerti ya, masih diperlakukan sama misalnya. Padahal itu hanya di dunia saja. Ra'yul ain, penglihatan mata diperlakukan sama, tapi hakikatnya dia tetap dalam kemunafikan yang nanti Allah akan ancam dengan yaitu neraka yang menyala-nyala, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka disitulah kenapa dikatakan di dalam surah Al-Baqarah itu, ya, yukhadi'unallaha waladina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Allah katakan wa may yahda'una ila anfusahum. Jadi padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri.
wa ma yasyurun, tapi mereka tidak menyadari. Maka di sini diistilahkan oleh Allah wa huwa, dan dia Allah khadi'uhum. Allah balas, Allah menghukum mereka dengan cara menipu mereka. Ditipu dengan ketentuan hukum seperti itu. Kita diperintah memperlakukan orang munafik sesuai dengan zahirnya, karena kita tidak tahu hakikatnya. Ya. Kemudian tanda berikutnya orang munafik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hati-hati ya, kita jangan sampai nanti sifat-sifat munafik ini ada di dalam diri kita. Karenanya ketika Allah menjelaskan sifat-sifat munafik ini, hendaknya kita mawas diri, hendaknya kita introspeksi. Kita tidak usah sibuk menilai orang lain, karena kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang orang lain perbuat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan kita. Maka ayat-ayat tentang sifat munafik ini lebih harus kita tujukan pada diri kita. Jangan-jangan saya yang seperti ini, jangan-jangan yang dimaksud saya, supaya kita tidak terjebak pada penilaian terhadap orang sementara lupa pada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat nih tanda berikutnya, yaitu orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi mereka orang munafik ini apabila berdiri untuk sholat mereka malas. Ai yusalluna wahum mutasyakiluna mutakasiluna layarjuna thawaban walayakhufuna iqaban. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini orang munafik ini mereka kalau berdiri sholat, kalau mereka itu berdiri sholat, jadi ketika mereka itu bermaksud sholat, mereka sholat dengan perasaan berat dan malas. Berat dan malas. Ya, Bapak Ibu pernah enggak malas untuk sholat? Ya, perasaan malas untuk sholat pernah enggak? Yo pernah, Ustaz. Nah, itu penyakit munafik. Pernah enggak Bapak Ibu merasa berat berdiri untuk sholat? Iya, berat, pernah. Nah, itu penyakit munafik. Ya, penyakit munafik. Nah, pernah enggak kita itu sholat karena ingin mendapat pujian? Sholat kita tambahkan karena maksudnya supaya mendapat pujian dari orang lain. Kalau pernah, nah itu penyakit munafik. Nah, orang munafik ini dia kalau sholat, dia itu berdiri dengan berat dan malas. Kemudian layar juna sawaban wala yakhofuna iqaban. Nah, mereka ini ya tidak mengharap pahala dan tidak takut siksa. Mereka ini tidak mengharap pahala dan tidak takut siksa. Tidak mengharap pahala Allah dan tidak takut siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perasaan itu di dalam diri kita, kita tidak mengharap pahala dari sholat kita kepada Allah dan tidak takut dengan siksa Allah, sesungguhnya itu adalah penyakit munafik. Yang bisa menjawab Bapak Ibu sendiri ya. Orang lain tidak bisa menjawab. Kita sendiri yang bisa menjawab. Karena persoalan munafik ini penyakit hati. Penyakit hati itu tidak terlihat dari luarnya. Yang bisa hanya bicara rasa. Oleh karena itu memang akhirnya Allah jelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan gambaran itu supaya kita bisa merasakan seperti apa sesungguhnya suasana hatinya orang munafik itu. Nah, yang kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari sifat ini. Oleh karenanya sholat yang paling berat Bapak Ibu bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sholat isya itu berat, sholat subuh berat, itu berarti ada penyakit masian sekecil apapun, yaitu penyakit nifaq. Maka dikatakan kita, oleh karena itu kalau ada orang sudah dia istiqomah menjaga sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, sholat isya dan subuh secara berjamaah Bapak Ibu, maka orang ini ya itu dia ya orang ini itu dibebaskan oleh Allah dari penyakit munafik. Jadi kalau orang itu sudah istiqomah sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, maka Allah membebaskan dia dari penyakit munafik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sehingga kita bisa merasakan kita termasuk yang mana, merasa ringan atau berat sholat subuh, sholat isya berjamaah. Ya, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya rona kemudian digambarkan oleh Allah berikutnya yuraunan nasa ay yaksuduna bi sholatihim ar-riya'a was-sum'ata wa la yaksuduna wajhallahi.
Jadi Imam Ali As-Sobuni mengatakan yura'unan nasa, mereka pamrih kepada manusia, maksudnya adalah ayyaqsuduna bi sholatihim, mereka maksudkan dengan sholat mereka itu yaitu apa? Ar-riya'a, yaitu pamer, riya, ingin pujian dari manusia, wa sum'ata, dan ingin supaya dilihat orang, sum'ah, ya, sum'ah. Nah ini kalau ada di dalam diri mereka seperti ini adalah penyakit munafik. Wala yaqsuduna wajhallah, mereka sholat tidak dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jadi suasana hatinya. Nah, ini yang bisa merasakan adalah mereka yang melakukan itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita sholat kita itu kita maksudkan untuk pamer, untuk pamrih, untuk supaya dipuji orang, supaya dikatakan kita orang baik. Nah, maka berarti itu adalah, Bapak Ibu, berarti ada penyakit munafik. Ya. Karena mereka melakukan tidak bermaksud untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wala yadhkurunallaha illa qalilan. Jadi mereka ini, orang munafik ini tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ay la yadhkurunallaha subhanahu illa dzikran qalilan. Jadi mereka ini tidak menyebut asma Allah, ya, yang maha suci, yang maha tunggal, illa dzikran qalilan, kecuali dengan penyebutan sedikit. Mereka di benaknya, di hatinya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, ya. Itu berarti misalnya ingatnya hanya kalau dalam kondisi susah saja, ketika dalam kondisi mendapat kenikmatan tidak ingat kepada Allah. Dia ketika mendapat nikmat merasa, wah ini hebat saya kok, memang saya punya hak untuk dapat ini. Maka Allah SWT hilang dari benaknya. Nah, ini berarti orang ini, ya, ada di dalam dirinya adalah penyakit munafik, penyakit nifak. Ya. Nah, dia hanya ingat Allah sedikit. Kemudian mudzabdzabina baina dzalik, ragu-ragu di antara yang demikian itu. Mudzabdzabina baina dzalik ay mutrabina wa mutaraddidina bainal kufri wal iman. Jadi wasafahum ta'ala bil khairah fi dinihim. Jadi mereka ini, ya, mereka ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaannya mudzabdzabina baina dzalik, mereka dalam keadaan ragu-ragu di antara yang demikian itu, yakni mereka ragu-ragu dan bingung antara kekafiran dan keimanan. Jadi Allah menyifati mereka bingung terhadap agama mereka. Jadi kalau digambarkan di dalam surah Al-Baqarah itu bagian awan, ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada tokoh-tokoh kekafiran mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahziun, kami bersama kalian, ya sesungguhnya kami tadi hanya sekedar mengolok-olok. Jadi kalau ketemu orang-orang beriman mengatakan kami beriman, kalau ketemu orang-orang kafir tokohnya mereka mengatakan kami bersama kalian. Tadi itu hanya untuk untuk abang-abangi lambe, untuk lip service, ya, untuk mencari teman. Jadi itu bingung, ya. Jadi di dalam ayat itu dikatakan mereka itu bingung. Fi tughyanihim ya'mahun, mereka di dalam kesesatan mereka itu bingung. Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan fi tughyanihim ya'mahun, mereka di dalam kesesatannya bingung. Dan di sini Allah gambarkan mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa, mereka bingung di antara iman dan kafir. Tidak ke iman juga tidak kafir, dia di tengah-tengah. Orang mengistilahkan sekarang mungkin poros tengah, ya, maka hati-hati, ya. Poros tengah itu bisa jadi adalah tanda itu penyakit begini nih, nggak punya pendirian, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Nah, kita harus hati-hati, ya. Kalau bahasanya itu bungklon. Jadi kalau ketemu orang beriman mengatakan iman, ketemu orang kafir mengatakan kafir. Ini bungklon. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Jadi Allah katakan, ya, yakni mutrabina wa mutaraddidina bainal kufri wal iman. Jadi mereka di dalam keraguan-raguan, mereka di dalam kebingungan antara kafir dan iman. Nah, Allah menyifati mereka. Jadi wasafahum ta'ala bil khairah
fi dinihim. Jadi Allah menyifati mereka adalah orang-orang yang bingung terhadap agama mereka itu. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka ke kanan tidak, ke kiri tidak. Ya. Layan tasyabuna ilal mu'minina wala ilal kafirina. Jadi mereka itu ya tidak menisbahkan dirinya kepada orang beriman, juga tidak menisbahkan dirinya kepada orang kafir. Nah, tidak menyandarkan dirinya kepada orang beriman, juga tidak menyandarkan dirinya kepada orang kafir. Ini bingung, orang bingung. Jadi kafir ora, ya iman ora, kafir ya ora, bingung. Karenanya satu kaki di iman, satu kaki di kafir, bingung dia. Nah, ya. Jadi Allah gambarkan gini. Summa kemudian Allah berfirman, wa may yudlillahu falan tajida lahu sabila. Waman dan siapa yang yudlillah Allah sesatkan, falan maka tidak akan pernah tajidu. Ya. Faman maka tidak akan pernah kamu dapati. Ya, kamu mendapati. Tajidalahu sabila. Kamu tidak akan pernah mendapati untuknya jalan. Jadi siapa yang sudah Allah sesatkan, kamu tidak akan pernah mendapatkan baginya jalan. Wa may yudlilhu Allahu falan tajidalahu tariqan ila sya'adati wal huda. Jadi siapa yang Allah sesatkan, dia falan maka tidak akan tajida kamu wahai Muhammad atau orang yang diajak bicara kita, ya, itu mendapatkan lahu untuk orang yang disesatkan Allah itu tariqan jalan ila sya'adati menuju kebahagiaan wa ilal huda dan jalan kepada petunjuk. Jadi kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk, tidak ada yang bisa menunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang membahagiakan. Ngeri ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi ingat, Allah itu tidak menyesatkan seorang hamba kecuali karena perbuatan hamba itu. Ya, karena hamba itu dia bermaksud melakukan penipuan kepada Allah, yaitu dengan menampakkan iman menyembunyikan kafiran, kemudian Allah sesatkan atas perbuatannya itu. Maka mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Nah, kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada. Karenanya apa? Orang kalau sudah begitu dikandani kaya ngopo ya tetap seperti firman Allah, innalatina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka itu kafir, sama saja atas mereka. Kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Ada orang seperti itu. Tapi tugas kita, Bapak Ibu, tetap mendakwai, tetap berdakwah, mengingatkan, menasihati hatta sampai kita meninggal dunia. Ya, kalau dia tetap dalam jalannya itu, maka kita kemudian berlepas diri. Wis lho ya, aku wis ngelingke nggih. Saya sudah mengingatkan, kalau Anda tetap seperti itu, kami berlepas diri dari apa yang berbuat. Jangan salahkan kami kelak di yaumul akhir. Kami sudah mengingatkan Anda, kami sudah menjelaskan kepada Anda. Nah, jenengan gitu. Nah, sampaikan kepada mereka seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, summa hadara ta'alal mu'minina ya min muwalati ada'iddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman, yaitu jangan sampai menjadikan musuh-musuh agama Allah itu sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai orang kepercayaan. Jangan sampai berkasih sayang dengan orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadikan dia sebagai orang kepercayaan. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian jadikan orang-orang kafir ya itu sebagai aulia. Aulia itu apa? Orang kepercayaan, kekasih, tempat konsultasi, pemimpin, ya, konsultan dalam masalah-masalah yang bersifat prinsip-prinsip hidup. Jangan sampai, ya. Kenapa?
lalu kok meninggalkan orang beriman. Ya, itu banyak sekali dijelaskan. Nanti di dalam ayat yang sudah kita lewati, seperti misalnya di dalam surah yaitu Al-Baqarah itu. Jadi Al-Baqarah istilahnya itu banyak ya. Nanti ada di surah Al-Maidah, ada di surah Al-Baqarah ya. Ada di surah yang lain. Misalnya di dalam bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ya, saya maksudkan. Surah Al-Imran misalnya surah Al-Imran ayat 118. Ayat 118 ya. Itu redaksi yang digunakan oleh Allah berbeda. Di sini ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabalan wadu ma'anitum qad batatil baghdau min afahim wa ma tufi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Kalau di dalam surah yaitu Al-Imran ayat 118 itu redaksi yang digunakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tatakhidu, jangan kalian jadikan bitonatan. Bitonatan itu orang kepercayaan, sekretaris pribadi, sopir pribadi, nah gitu. Sopir pribadi yang tahu isi dalam luar dalamnya, sekretaris pribadi, orang terdekat kepercayaan, yaitu min dunikum, selain kalian, selain orang beriman. Artinya berarti siapa? Orang kafir. Jadi haram seorang muslim menjadikan orang kafir itu bitonah. Bitonah itu orang kepercayaan, orang dekat, termasuk yaitu sopir pribadi. Ya. Nah, kenapa? Layak lunakum khobalan. Jadi mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kepada kalian kemudorotan. Waddu ma'anitum. Mereka ingin kalian tuh hidup susah. Qad badatil baghdau min afahim. Sungguh telah tampak nyata kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar lagi. Qad bayyana lakumul ayati, sungguh kami telah jelaskan kepada kalian tanda-tandanya, in kuntum ta'qilun, jika kalian itu adalah orang-orang yang berpikir. Nah, itu redaksi yang digunakan oleh Allah di dalam yaitu surah Al-Imran. Ya, tentang haramnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai kekasih, sebagai tempat konsultasi, sebagai orang kepercayaan. Ya. Nah, nanti beda lagi digunakan di dalam surah Al-Maidah yang sempat rame, ya, yang sempat viral. Al-Maidah 52 itu. Itu redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala beda lagi sedikit. Jadi Allah katakan di situ, ya. Al-Maidah 51 ya, Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Nah, ini beda lagi yang digunakan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Nah, mereka ini kafir juga kan? Nah, jadi orang kafir itu kalau di dalam Islam kan dibagi menjadi dua, yaitu kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang kafir itu ada dua kelompok, yaitu kafir ahli kitab. Ya innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang musyrik. Nah, kenapa dibedakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena ada hukum-hukum sedikit yang berbeda muamalah antara orang muslim dengan ahli kitab dengan orang muslim dengan orang musyrik. Itu beda. Contoh dalam masalah sembelian. Dalam masalah sembelian kita masih dibolehkan oleh Allah memakan sembelian orang ahli kitab. Ya. Di dalam masalah pernikahan, boleh seorang laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan. Ya. Nah, tapi itu membahayakan. Nah, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada hukum-hukum yang berbeda sehingga dijelaskan oleh Allah secara rinci. Tapi ketika Allah bicara tentang aulia, tentang yaitu tentang masalah kepemimpinan, orang kepercayaan, maka Allah memutlakkan. Nanti dilihat ayat-ayatnya semua dikumpulkan, ternyata sama saja, apakah ahli kitab atau musyrik sama, hukumnya haram. Ustadz, kalau orang kafir tapi orangnya baik, apa boleh jadi orang kepercayaan? Tidak boleh. Ya, jadi sebaik apapun dia, ya, kalau dijadikan yaitu pembantu rumah tangga, apa boleh? Nah, jadi maka Bapak Ibu harus dilihat,
persoalannya, ya. Kalau itu menjadikan mengetahui rahasia-rahasia kita, maka itu tidak boleh. Harus dilihat pada posisinya dalam kondisi sekarang ini, ya. Maka cari pembantu rumah tangga yang muslim, itu lebih menyelamatkan. Jadi tapi kalau misalnya itu tidak sampai kepada mengetahui detail rahasia kita tidak boleh prinsipnya memberikan rahasia kepadanya. Tapi kalau hanya dia bekerja, yaitu mengurusi rumah tangga kerja, maksudnya itu boleh saja. Tapi hati-hati. Maka kalau sampai dia mengetahui, sampai jenengan menceritakan rahasia keluarga gini, itu yang menjadi haram, menjadikan dia orang kepercayaan. Tapi kalau misalnya hanya dia pulang, pocokan, nyuci, setelah nyuci nanti pulang, setelah ini pulang, itu ya sebagian pendapat membolehkan karena dia hanya sebagai pegawai, bukan orang kepercayaan, dalam artian adalah tadi tempat untuk meminta pendapat, kemudian kita meminta solusi atas persoalan kita. Nah, jadi kembali kepada ayat kita ini, jelas di ayat ini Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang kafir itu sebagai orang kepercayaan seraya meninggalkan orang beriman. Beliau Imam Ali As-Sobuni menjelaskan gini, la tatrukul mu'alatal mu'minina wa tawallul kufrah al mujrimina bil masahabati wal musadaqih wal musadiqah. Jadi jangan sampai orang mukmin itu berpaling dari orang mukmin, bersahabat dengan orang kafir. Bersahabat itu mulazamah sadidah, jadi plek. Ngalor ana dhek ngidul, ana dhek ngalor ngidul, runtang-runtung, itu adalah yaitu musaddiqah. Ya, atau musyahabah itu. Nah, itu adalah teman plek gitu. Nah, maka ini menjadi jelas ya, dilarang, diharamkan ya. Maka harus hati-hati. Ya, jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kalau ditanya alasannya kenapa? Allah jelaskan di dalam surah Al-Imran itu bahwa mereka itu ya, mereka dikatakan la yazaluna qabalan, mereka tidak intinya ingin menyusahkan kaum muslimin. Wadu ma'anitum, ya, mereka ingin agar kalian hidup susah. Qad badatil baghdau min abahim, sungguh tampak nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tufi sudurum akbar, dan yang tersimpan di hati mereka lebih besar lagi. Qad bayyana lakumul ayati, sungguh kami jelaskan kepada kalian tanda-tandanya. In kuntum takilun, kalau kalian mikir. Nah, apakah setelah kaum muslimin itu diberitahu seperti itu kemudian orang muslim itu manut sama Allah? Ternyata tidak semuanya. Maka Allah katakan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khala 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzati sudur. Ha antum haulai, ya beginilah kalian ini sudah diberitahu seperti itu, ternyata apa? Kalian tetap saja itu menjadikan mereka sebagai kekasih orang kepercayaan. Ya. Padahal tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian tetap saja mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitab kullih, kalian beriman dengan seluruh kitab, mereka tidak. Wa idza laqukum qalu amanah, mereka itu kalau bertemu kalian mengatakan kami beriman. Wa idza khalau addu 'alaikumul anamila, begitu mereka itu pergi meninggalkan kalian, berpisah dengan kalian, mereka itu menggigit ujung jari mereka sebagai minal ghaid, rasa marah. Qul, maka katakanlah, mutu bi ghaidikum, matilah dengan kemarahan kalian itu. Innallaha alimun bidzati sudur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat penjelasan Allah tentang sifat orang munafik itu adalah benar. Ya, maka jangan misalnya begini, "Dah, masa iya?" gitu ya. Karenanya Allah katakan, innallaha alimun bidzati sudur. Allah itu Maha mengetahui tentang isi hati manusia. Nah, kembali kepada ayat kita di surah An-Nisa, yaitu ayat 144 itu. Jadi jelas di situ. Ya, tentang haramnya menjadikan orang kafir, apakah itu kafir ahli kitab atau kafir musyrik, ya, itu sebagai aulia, sebagai teman dekat. Loh, kalau teman saja tidak boleh, apalagi sebagai pemimpin. Jadi gitu. Jadi mimbabil aula, lebih utama untuk diharamkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina.
Jadi apakah kalian bermaksud untuk kalian jadikan bagi Allah atas kalian bukti yang nyata? Maksudnya adalah anturiduna anta ja'alu lillahi alaikum sultanan mubinan ay aturiduna anta aja'alu lillahi hujjatan ya balighah alaikum annakum munafikun. Nah, beliau ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni gitu. Jadi aturiduna apakah kalian bermaksud anta ja'alulillah untuk kalian jadikan bagi Allah hujatan balighah, yaitu alasan yang kuat alaikum atas kalian annakum sesungguhnya kalian tuh munafiqun, orang munafik. Artinya ciri tanda orang munafik itu Bapak Ibu, kalau mereka meninggalkan orang beriman dan mereka menjadikan orang kafir sebagai kekasih, sebagai teman dekat, sebagai orang kepercayaan, sebagai pemimpin, seraya meninggalkan orang beriman. Maka begitu nyata dia melakukan itu menjadi hujah, menjadi argumentasi yang kuat bagi Allah bahwa dia memang munafik. Nah, dikatakan gitu. Ya. Jadi apakah kalian bermaksud untuk ya memberikan suatu bukti yang nyata kepada Allah bahwa kamu ini munafik? Nah, itu. Jadi karenanya orang munafik tandanya adalah diantaranya orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai aulia, sebagai kekasih, sebagai teman dekat, sebagai orang kepercayaan, sebagai pemimpin, seraya meninggalkan kasih sayangnya kepada orang mukmin. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala Ibnu Abbas mengatakan kullu sultanin fil Qur'ani hujatun. Setiap kata sultan di dalam Al-Qur'an itu artinya hujah. Jadi kalau ada sultan, di sini ada kata sultan ya. Sultanan mubinan. Sultan ini berarti dia adalah hujah. Hujah itu argumentasi yang pasti, yang kuat, bahwa yang nyata. Kalau itu yang terjadi, maka diancam oleh Allah. Ingat, innal munafikina fi darkil aswal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang sudah menyatu antara sifat kemunafikannya dirinya, berarti dia munafik hakiki, itu fi darkil aswal minan nar. Dia menempati derajat neraka yang paling bawah. Kalau orang Jawa bilang jadi intipin rokok, itu orang munafik. Ya, Bapak Ibu. Yang ngeri ini, ya. Walan tajida lahum nasyira. Maka tidak akan pernah kamu dapati untuk mereka itu penolong. Ditafsirkan oleh beliaunya Imam Ali As-Sabuni, ya fil tabaqatil lati fi qari jahannam wa hiya sab'u tabaqat. Jadi neraka itu ada tingkatannya seperti surga. Jadi surga ada tingkatannya, neraka juga ada tingkatannya. Beliau katakan tingkatan yang ketujuh yang paling rendah, neraka itu tempatnya ditempati oleh orang munafik. Jadi kalau orang kafir di atasnya, orang munafik ini yang hakiki, munafik yang jatuh kafir, ya, nifak dalam akidah, menampakkan iman menyembunyikan kafiran, nah itu ada yang paling bawah. Innal munafikina fi darkil asfal minan nar. Jadi menempati derajat neraka yang ketujuh yang paling bawah. Ya. Nah. Jadi Allah nyatakan seperti itu. Ya. Ibnu Abbas mengatakan qala Ibnu Abbas fi asfalin nar, yaitu di neraka yang paling bawah. Dzalika li annahum jami'u ma'al kufri wal istihza'i bil islami wa ahli. Jadi karena mereka di dalam diri mereka itu terkumpul kafir dan mengolok-olok Islam. Kafir mengolok-olok Islam jadi satu di dalam mereka. Oleh karena itu wan naru darokatu kama anal jannata darajat. Jadi neraka itu punya tingkatan, sebagaimana surga juga punya tingkatan. Nah, orang-orang munafik ini berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Nah, sehingga kemudian Allah nyatakan terhadap mereka ini, walan tajida lahum nasyira. Walan tajida lahum nasyira. Lan tajida lihaula'il munafikina nasiran yansuruhum min adzabillah. Jadi ya, Imam Ali As-Sabuni mengatakan lan tajida, tidak akan pernah kamu mendapati lihaula'il munafikina, untuk orang-orang munafik ini nasiran, seorang penolong, yang suruhum, yang bisa menolong mereka min adzabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Pakainya lafaz lan, tidak akan pernah selamanya, berarti dia kekal di dalam neraka jahanam. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun demikian, Allah ini Masya Allah ya, Allah itu rahmatnya sangat luas ya, Allah itu kasih sayangnya sangat luas, itu masih memberikan suatu celah untuk bertobatnya orang-orang munafik. Ya, untuk orang-orang yang sudah punya sifat seperti itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, celah. Maka Allah katakan ilal ladzina tabu. Ilal ladzina tabu. Artinya orang yang sudah seperti itu, orang yang sudah memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin ya, yang sudah menghancurkan umat Islam, menghancurkan Islam, itu Allah masih beri kesempatan untuk bertobat. Allah katakan istisnanya illa, kecuali illal ladzina tabu, kecuali mereka itu orang-orang yang mau bertobat, yakni wahada istinaun ay tabu anin nifaqi, yaitu tobat dari sifat munafik. Maka Bapak Ibu, ini adalah kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita ya, kita ini kalau udah mangkel sama orang kayak gitu ben wis jeblos nih wis orang minta maaf enggak akan kita maafkan, kita gitu. Ya. Kita udah mangkel sama orang kok kayak gitu ya, menyakiti kita, mengintimidasi, mungkin datang minta maaf, diterima ndak? Oh, bisa tidak kita terima? Ndak ada kata maaf bagimu. Padahal kita enggak merimakan dia, kita enggak memberikan kehidupan sama dia, kita bisa begitu. Coba sekarang Allah SWT, kurang murah gimana coba? Orang yang sudah dia itu memfitnah agamanya, mencelakai, mengelek-ngelek Rasulnya, mengelek para pengikut Rasulnya, itu masih diberi oleh Allah celah. Illa, kecuali tabu ilal ladzina tabu, kecuali mereka itu mau bertobat dari sifat nifak itu. Wa aslahu, kemudian setelah dia itu tobat dari sifat nifak itu, wa aslahu, yakni mereka itu memperbaiki, memperbarui a'malahum, perbuatan mereka, wa niyatahum, dan niat mereka. Berarti kan satu, ini tobat, cara bertobat orang munafik itu yang pertama adalah berhenti dari sifat munafiknya ya. Kemudian dia ada penyesalan, lalu dibuktikan melakukan islah, perbaikan, yaitu memperbaiki amalnya, memperbaiki amal mereka, lalu niat mereka. Kemudian wa'tasamu billahi, ay tamasaku bi kitabillahi wa dinihi. Kemudian dia berpegang teguh dengan agama Allah, ya. Dengan Allah maksudnya dengan kitabnya dan agamanya. Kitab Allah berarti Al-Qur'an dan agama Islam. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka lam yabtagu bi amalihim illa wajhallah. Mereka tidak ada niatan dengan perbuatan mereka kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Berarti mereka ini harus ikhlas. Ya, coba kita lihat, yaitu berhenti dari kemunafikannya, kemudian memperbaiki aslahu, ya, setelah tabu aslahu, kemudian wa'tasamu billahi, ya, ta'samu billah, kemudian wa akhlasu dinahum lillah, wa akhlasu dinahum lillah. Jadi taubat, berhenti dari kemunafikan, kemudian memperbaiki perbuatannya dan niatnya, kemudian dia itu berpegang teguh dengan kitab Allah dan agamanya, lalu kemudian akhlasu, betul-betul melakukan perbuatannya, amalnya semata-mata karena mencari ridha Allah. Nah, yang tahu kan orang tersebut. Baru faulaika, mereka itu ma'al mu'minin, maka mereka baru dikatakan akan bersama orang mukmin, ai fi zumratihim yaumal qiyamati. Mereka dimasukkan kelompoknya orang beriman nanti di hari kiamat. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin ini pahala yang besar. Ya, apa? Yakni yu'tihimul ajrul kabira fil akhirati wa huwal jannah. Beliau Imam Ali As-Subri mengatakan bahwa Allah akan berikan kepada mereka balasan yang besar di akhirat nanti, apa? Wa huwal jannah, yaitu surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, ini jadi coba, kan luar biasa ya, Allah itu sangat Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan rahmat Allah itu kan sangat luas. Masih memberi kesempatan kepada orang munafik yang begitu kemunafikannya sudah sangat terlalu, itu untuk apa? Bertobat, berhenti dari munafiknya.
Berhenti, kemudian dia memperbaiki perbuatannya dan niatnya, kemudian dia berpegang teguh dengan kitab Allah dan agamanya, kemudian dia ikhlas melakukannya semata karena mengharap ridhonya. Nah, mereka langsung diberi apa? Yaitu mereka itu akan dikelompokkan bersama orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Dan Allah janjikan, Allah akan berikan kepada mereka orang yang beriman ini ajrun adziman, yakni huwal jannah, yaitu surga. Nah, ya. Kemudian ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman, "Mengapa Allah akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman?" Jadi mengapa Allah apakah Allah akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Ayyuman fa'atin lahu subhanahu fi adzabikum. Lalu manfaatnya apa bagi Allah untuk kalian kalau kalian sudah bersyukur beriman kok disiksa? Ayastasfi bihi minal ghaidi am yudriku bihi athar am yadfa'u bihi dar wa yastajlibu naf'an wa huwal ghani ankum. Jadi apakah meluluhkan murkanya, jadi apakah akan meluluhkan murkanya atau sebagai penuntutan balas atau bahkan dapat menolak mudarat kepadanya sehingga mendatangkan manfaat kepadanya, sedangkan Allah Maha Kaya dan tidak butuh sesuatu pun dari kamu, dari manusia. Jadi maksudnya apa tujuan Allah? Enggak mungkin kan, artinya tidak akan Allah itu menyiksa hamba kalau orang itu kemudian dia bersyukur. Allah tidak akan balas dendam. Allah itu tidak punya sifat balas dendam, ya. Jadi kalau orang kemudian memang tadi setelah dia munafik kemudian sadar dia kemudian taubat lalu berhenti dari kemunafikannya, kemudian dia itu berubah, ya, perbuatannya berubah, niatnya berubah, dia yang tadinya menyempelkan Al-Qur'an kemudian membela Al-Qur'an, memperjuangkan Al-Qur'an, tadinya yang dia menghina kaum muslimin dia mencintai kaum muslimin, ya, dia menjadikan betul-betul orang Islam itu seperti saudaranya, ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, orang beriman itu bersaudara, ya. Kemudian dia betul-betul melakukan itu karena mengharap ridhonya. Allah tidak akan punya rasa dendam. Allah terima taubatnya dengan penerimaan yang baik, bahkan Allah menjanjikan akan memberikan surga kepadanya. Karenanya di akhir ayat ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 147 itu Allah katakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apa? Ya. Untungnya Allah, apa manfaat yang Allah dapatkan kalau Allah mengadab kalian sementara kalian sudah bersyukur dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu Maha mensyukuri, lagi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mensyukuri artinya apa? Bapak Ibu, bahwa Allah itu akan membalas kebaikan manusia berlipat-lipat, bahkan minimal 10 kali lipat, ya, sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam hal puasa Allah itu akan menyerahkan langsung balasannya kepada kita. Karenanya as-saumu li wa ana azibih. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan langsung menyerahkan pahalanya kepadanya. Nah, dari situ Bapak Ibu yang rahmatullah, betapa Allah itu sangat Maha pengasih dan penyayang dan luas rahmatnya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya sifat munafik berbuat dosa untuk bertobat kepadanya, dan Allah menjamin kalau dia taubatan nasuha maka tobatnya akan diterima, maka diganti dengan kedudukan yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semua di jalan yang diridhoinya, dan semoga kita diberi keistiqomahan untuk tetap berpegang teguh dengan tuntunan Allah hingga kita menghadapnya, yang akhirnya akhir hidup kita menjadi husnul khotimah, kemudian kita dimasukkan oleh Allah ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, wabil khusus ibu-ibu jamaah pengajian di Villa Durian, marilah kita isi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini yang tersisa ini dengan peningkatan amal soleh, ya,
dengan bersungguh-sungguh mengkaji Al-Quran, mengamalkan, memperjuangkan, menyebarluaskan, dan mudah-mudahan itu menjadi pemberat kebaikan kita di yaumul akhir. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.